Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru tahun 2022, yang mana yang akan kami sampaikan di sini adalah bahwasanya baru saja ya kabar gembira terbaru bagi 193.954 guru lulus PG P3K 2021 terkait dua keistimewaan guru lulus PG saat login ulang di SSCASN. Apakah P1 mengisi formasi P3K 2022 mendapatkan penempatan auto ASN? Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja tutup poin ke informasi. Jadi pertama-tama yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya salah satu penentu bagi rekan-rekan guru ya, terutama yang sudah lolos PG, dan ini juga untuk berlaku kepada semua peserta. Kira-kira apa yang menjadi penentu sehingga posisi atau status Bapak Ibu sebagai P1, P2, P3 dan pelamar umum itu bisa terdeteksi secara otomatis di sscasnbkn.co.id? Tentunya adalah kevalidan data Dapodik Bapak Ibu ya. Jadi di sini dikatakan ya bahwasanya pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik atau database DHK2 BKN. Telah terjadi integrasi sistem antara Dapodik, Kemendikbudristek, Informasi Kemenpan RB, sscasn.bkn. Sistem terintegrasi itu dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2, P3 atau pelamar umum. Jadi intinya Bapak Ibu ya, ini admin infokan ini tanpa terkecuali ya. Jadi begitu pentingnya Dapodik harus terintegrasi ya, karena kalau tidak terintegrasi bisa jadi bahwasanya Bapak Ibu itu adalah pelamar P1 tetapi pada saat login di SSCASN itu tidak terdeteksi. Karena kenapa? Mungkin saja ya data Dapodik Bapak Ibu itu bermasalah ya. Di sini dikatakan ya bahwasanya sistem yang terintegrasi akan memilih kategori pelamar. Nah, sistem apa saja? Tentunya sistem Dapodik, kemudian SIM kebutuhan guru, kemudian informasi. Jadi yang pertama kali itu adalah Dapodik dulu Bapak Ibu ya. Dasarnya Dapodik. Ketika Dapodik valid, maka akan ditarik oleh ketika Dapodik valid atau tidak valid akan ditarik datanya oleh SIM kebutuhan guru. Setelah itu data yang ada di SIM kebutuhan guru akan menjadi pertimbangan untuk informasi. Kemudian di SSCASN terkoneksi juga dengan Dukcapil pastinya, dan ketika login dari data SSCASN yang ditarik awalnya dari Dapodik itu sudah bisa mendeteksi Bapak Ibu adalah P1, P2, P3 dan pelamar umum. Jadi yang mengatakan Dapodik itu biar tidak valid itu salah besar Bapak Ibu ya. Di sini jelas ya, di mekanisme resmi di sini dikatakan bahwa Dapodik ini yang pertama. Jadi di sini dikatakan pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik atau database THK2. Kalau THK2 itu diprioritaskan terdeteksi di database BKN. Kalau pelamar yang lain, guru honorer negeri yang bukan THK2, guru swasta, itu harus terdeteksi di Dapodik Bapak Ibu ya. Karena kalau tidak terdeteksi Dapodik, itu sistem tidak bisa mendeteksi apakah Bapak Ibu P1, P2, P3 dan pelamar umum. Seperti itu ya. Kemudian untuk keistimewaan pada saat login di SSCASN itu sebenarnya ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama ini diperuntukkan bagi guru yang sudah lolos PG P3K 2021 tetapi belum mendapatkan penempatan ya. Jadi meskipun Bapak Ibu belum mendapatkan penempatan, tetapi ada keistimewaan Bapak Ibu ya yang diberikan Panselnas pada saat Bapak Ibu login ulang di SSCASN ya. Itu ada keistimewaan. Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri di sini bahwasanya ketika Bapak Ibu login di SSCASN kemudian ternyata Bapak Ibu itu tidak mendapatkan penempatan ya, maka nantinya itu Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk menyetujui belum mendapatkan penempatan atau tidak.
Nah, ini adalah salah satu keistimewaan ya. Jadi ada fleksibilitas yang diberikan kepada guru lulus PG yang tidak mendapatkan formasi, bahwasanya guru yang tidak mendapatkan penempatan nantinya itu bisa turun prioritas Bapak Ibu ya ke P2, P3 atau pelamar umum. Tetapi sekali lagi tidak ada jaminan untuk diangkat menjadi ASN P3K. Seperti itu ya. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua itu datang dari info BKN kita. Berikutnya adalah di info resmi dari BKN bahwasanya untuk pelamar prioritas 1 itu tidak melalui seleksi administrasi. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan juga untuk pelamar prioritas 1. Berarti Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan data-data Bapak Ibu yang ada di SSCASN. Yang Bapak perhatikan saja adalah kualitas data yang ada di Dapodik ya. Sebenarnya terkait dengan pendeteksian oleh sistem ya. Tetapi saya rasa ketika Bapak Ibu sudah terdaftar itu aman-aman saja sih sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu itu tidak perlu melalui seleksi administrasi. Kemudian banyak yang bertanya bagaimana penggunaan nilai P3K guru. Di sini sudah ada mekanisme finalnya. Bahwasanya untuk nilai seleksi tahun 2021 yang dipakai itu ada dua Bapak Ibu ya. Misalkan jika jabatan pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2022 jika jabatan pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021 sama, maka diambil nilai paling tinggi yang lulus PG. Maka diambil nilai paling tinggi yang lulus PG. Jika jabatan pada tahap 1 dan 2 pada tahun 2021 berbeda, maka diambil nilai seleksi tahap 2. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi salah satu keistimewaan Bapak Ibu tidak perlu melalui seleksi administrasi bagi 193.954 guru lulus PG yang login ke SSCASN BKN. Kemudian keistimewaan berikutnya adalah pada saat Bapak Ibu akan login ulang ya. Nah, di sini pada saat Bapak Ibu akan login ulang ke SSCASN, di sini Bapak Ibu akan langsung diperhadapkan di pemilihan formasi prioritas 1. Sebenarnya untuk pemilihan formasi itu sebenarnya by system Bapak Ibu ya. Itu by system ya. Jadi nantinya ketika Bapak Ibu mendapatkan penempatan, maka nampak di situ nantinya di akun SSCASN Bapak Ibu penempatan Bapak Ibu yang diarahkan oleh sistem. Nah, setelah itu nantinya akan ada penyesuaian formasi oleh Kemendikbud. Kenapa bisa ada penyesuaian formasi oleh Kemendikbud? Karena memang untuk penempatan guru lulus PG itu sudah tidak ada lagi penempatan di luar instansi. Semuanya di dalam instansi, baik itu sekolah induk ataupun non induk dalam instansi. Jadi sebenarnya penentu ya penempatan bagi guru lolos PG, kita bisa simpulkan bahwa Kemendikbud berperan penting di situ Bapak Ibu ya. Dan tentunya Kemendikbud juga adalah bagian dari SSCASN. Nah, jadi ini simpel sekali ya. Dari logonya saja kita lihat, dari bagannya saja untuk pelamar prioritas 1 itu cuman ada 3 bagan Bapak Ibu ya. Nah, setelah penyesuaian formasi oleh Kemendikbud, maka akan ada pengumuman prioritas 1. Pengumuman prioritas 1 inilah nantinya yang akan resmi mengisi kuota formasi nantinya, tetapi belum pengumuman kelulusan. Nah, coba diperhatikan ya, beda diperhatikan kalau yang prioritas 2 dan 3 itu banyak sekali ya, ada sangga, observasi. Kalau prioritas 1 cuman pemilihan formasi, penyesuaian formasi, dan pengumuman formasi. Itulah salah satu 2 keistimewaan dari guru lulus PG yang sangat diprioritaskan di tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.